Megawati banjir hujatan perkara minyak goreng. Ibu berpikiran seperti itu, saya juga berpikiran seperti itu. Apa sih goreng aja ya? Karena apa nggak bisa ngerebus ya? Karena kita tidak sepemikiran dengan rakyat Indonesia pada umumnya, Ibu. Ya, Nenek. Dan kedua, kita berekonomi kuat. Saya juga dengan langkahnya minyak goreng, mahalnya minyak goreng, saya nggak kebakaran jenggot, Ibu Mega. Karena saya merasa ya mau 50.000 pun seliter saya nggak ada masalah. Karena memang saya bukan dari ekonomi yang lemah, Ibu, tapi kita tidak boleh tutup mata. Masih banyak rakyat Indonesia yang di bawah garis kemiskinan, khususnya istri-istri yang bergaji UMR, honorer-honorer, PNS-PNS, guru-guru yang cuma gaji 3 juta, 4 juta. Kalau minyak makan 1 liternya dibuat dengan harga yang naik, langka pula yang murahnya, dia pasti kebingungan membagi jatah untuk yang lain, berhubung anak dia juga 3, 4, sama lagi kontrak rumah, bayar cicilan motor. Gitu loh, Ibu. Kita nggak usah munafik, kita yang berduit saja pasti mencari harga yang murah, kita yang berduit aja pasti mengharapkan diskon. Kalaupun mau dimahalkan tapi nggak langka, mungkin kita nggak sampai antri-antri untuk menyetop. Gitu loh, Bu. Jadi Ibu jangan bilangkan stres, bingung apa yang goreng aja. Ya, kalau Ibu mungkin udah terbiasa rebus bayam, ketemu dengan tim ikan di tim. Tapi kalau rakyat Indonesia itu pada umumnya, Ibu pasti mau menyambal sama merebus bayam. Kalau mau menyambal otomatis ikan digoreng, Ibu, sama cabai ditumis. Jadi kita membutuhkan minyak goreng per harinya itu paling sedikit, paling hemat kali 1/4, Ibu. Jadi kalau langka udah jelas kita pasti antri, ya kan, Ibu. Jadi Ibu jangan kebingungan mama-mama antri, kebingungan harga dinaikkan minyak makan. Itulah rakyat Ibu, ya Ibu, ya nenekku. Makanya nenek, yuk bersedekah, yuk bagi-bagi minyak makan untuk seluruh rakyat Indonesia dari harta yang sudah Ibu Megawati punya. Supaya Ibu Megawati sukses dan cantik bareng-bareng sama RT. Ibu justru menunjukkan empatinya, bukan sedang mengkritik gitu loh. Ibu jelas-jelas tadi menyampaikan bahwa bukan saya nggak tahu bahwa masyarakat sedang membutuhkan, nanti saya dibilang tidak peduli rakyat kecil. Tapi ya masa iya cuma bisa menggoreng. Banyak alternatif yang lain, bukan sedang mengkritik, sedang berempati gitu loh. Ibu menyebutkan bisa direbus, ya kita bisa tambahkan dipanggang, bisa dikukus, bisa bikin pepes pada saat barang itu langka gitu loh. Jadi Ibu sangat jelas menyatakan itu, dan kepedulian Ibu terhadap masalah stunting ini luar biasa, Mbak. Saya kan sering lihat toh kemarin harga cabai sekian, harga minyak goreng sekian, harga bawang merah sekian. Aneh menurut saya, kok klasik amat ya. 76 tahun merdeka, masa sih begitu aja, di mana ya salahnya? Ini otokritik. Dulu begitu kita masuk pandemi, kita semua karena Ibu peduli bahwa mungkin nanti akan ada kelangkaan pangan, seluruh jajaran partai itu disuruh menanam tanaman alternatif untuk pangan gitu. Dan melalui istri-istri anggota DPR dan juga struktural partai, itu diminta untuk mengembangkan masakan daerah. Karena dari zaman Bung Karno aja, Ibu ini sangat peduli makanan ya. Bung Karno sendiri itu pernah membuat menyuruh mengumpulkan resep masakan senusantara 1000 jenis masakan. Nama bukunya Mustika Rasa. Ini sekarang istri anggota DPR fraksi PDI Perjuangan, Ibu menyuruh semua membuat video. Saya juga mengkritik ketika di DPR. Saya sering kali itu makanan saya tiap hari. Tahu-tahu saya mesti kemana? Itu karena petani-petani minta Ibu Mega datang, karena kenapa kok harga bawang ini kelihatannya akan jatuh. Bukan, memang ini masalah minyak goreng itu tidak bisa diatasi sendiri oleh Kementerian Perdagangan. Kalau Kementerian Perdagangan dalam masa krisis minyak goreng 5 bulan ini sudah mengeluarkan peraturan kurang lebih 7 ya, setidaknya 7 aturan, dan tidak ada satupun yang bisa dilaksanakan dengan baik begitu. Karena memang ini harus melibatkan juga institusi lain. Nah, sebetulnya sudah ada Satgas Pangan yang di dalamnya ada Kementerian Pertanian, juga ada kepolisian. Makanya saya menunggu sebetulnya para pelaku penimbunan, ya orang yang menahan barangnya ini yang menyebabkan terjadi kelangkaan itu segera diberi sanksi sesuai dengan aturan yang ada, minimal Undang-Undang Nomor 14 tahun 2000, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 pasal 107 itu denda 50 miliar, penjara 5 tahun atau denda 50 miliar. Ya karena daerah saya Jawa Tengah, larilah saya ke Jawa Tengah, saya menanyakan kenapa dan kenapa. Jadi menurut saya itu jalan pengalaman saya yang seperti makan nasi tiap hari.
Tapi kok sampai hari ini masih klasik, sebetulnya ada apa ya? PDIP membela jangan dipelintir atau dipelesetkan. Bu Mega itu punya obsesi agar. Tak dimungkiri Megawati Soekarno Putri belakangan ini banyak diperbincangkan oleh publik tanah air. Ia banjir hujatan dari publik usai pernyataan kontroversialnya beberapa waktu lalu terkait perkara minyak goreng. Nah, menanggapi hal tersebut, politikus PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno buka suara dan memberikan pembelaan. Ia meminta masyarakat untuk tidak mempelintir ataupun mempelesetkan pernyataan Megawati yang viral tersebut. Menurutnya, pernyataan Megawati bukan berarti menyalahkan atau melarang ibu-ibu untuk mengelola makanan dengan cara menggoreng di tengah mahalnya harga minyak goreng. Namun katanya apa yang disampaikan oleh Presiden ke-5 RI itu agar masyarakat bisa membiasakan prinsip berdiri di atas kaki sendiri atau berdikari, termasuk saat mengelola makanan yang tak melulu bergantung pada menggoreng. Jadi dalam cara-cara mengelola makanan pun kita harus mulai membiasakan prinsip berdikari dan hal-hal yang sederhana seperti dengan cara berhembus, mengukus atau cara yang lain. Plus Hendrawan kepada VOI dikutip terkini.id pada Minggu 20 Maret 2022. Mandirian ini, sambung Hendrawan, penting dilakukan guna mengurangi ketergantungan terhadap gejolak eksternal, apalagi saat ini harga minyak goreng sedang melambung tinggi karena harga crude palm oil atau CPO yang naik tajam. Hal inilah yang kemudian membuat produsen CPO lebih senang mengekspor daripada memenuhi ketentuan domestic market obligation atau DMO dan domestic price obligation atau DPO. Kondisi inilah yang juga kemudian membuat Megawati, kata Hendrawan, meminta masyarakat untuk mandiri dalam cara mengelola makanan. Tentu bukan maksud melarang orang menggoreng makanan, jadi jangan dipelintir atau diplesetin, tegasnya. Bu Mega itu punya obsesi agar Indonesia membangun dan memiliki kedaulatan dalam soal pangan, energi, kesehatan, keuangan, riset, dan teknologi. Itulah pungkas Hendrawan.